Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ketiga dalam praktikum organisasi dan arsitektur komputer di kelas 2B. Di sini kita akan mempelajari tentang kompilasi dan disable program. Di mana tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah memahami bagaimana melakukan kompilasi dari source program, yaitu .c, hingga menjadi executable program atau .exe secara manual melalui command line pada operating system. Jadi selanjutnya itu ada memahami compiler. Jadi compiler itu adalah sebuah program yang dibuat untuk membaca sebuah sumber program yang ditulis dalam bahasa tertentu atau source language, misalnya bahasa pemrograman C, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lainnya, misalkan bahasa assembly. Jadi di sini ada source code yang kita buat di dalam kode blocks. Misalkan di sini abang ada buat namanya kompilasi.c. Ini namanya adalah source code. Source code itu yang kita buat oleh bahasa C, yaitu bahasa tingkat tinggi yang bisa kita pahami. Nah, namun untuk agar komputer dapat memahami apa yang kita ketikkan di source code ini, kita harus mengcompile-nya. Nah, di situ adalah fungsi compiler. Nah, jadi di sini source code tadi akan dikompil menjadi machine code. Nah, di mana machine code ini barulah dapat dipahami oleh PC kita. Nah, setelah machine code baru nanti akan keluar namanya executable program atau .exe. Jadi compiler yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah itu MinGW atau Minimalist GNU for Windows. Di mana MinGW ini adalah development environment yang bersifat gratis dan open source untuk pembuatan aplikasi menggunakan C atau bahasa C++ pada sistem operasi Windows. Jadi MinGW ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengcompile bahasa C agar dapat dipahami oleh bahasa mesin atau bahasa assembly pada komputer kita. Selanjutnya dasar teori pada pertemuan kali ini, yaitu sistem kompilasi. Jadi suatu program akan mudah dibaca dan dimengerti oleh manusia jika ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, seperti bahasa C tadi. Nah, jadi kita buat namanya ini bahasa C. Jadi bahasa yang dapat kita mengerti. Tetapi agar program dapat dijalankan pada sistem komputer, maka setiap baris pernyataan pada C harus diterjemahkan oleh suatu program lain dan menjadi urutan instruksi bahasa mesin tingkat rendah. Di mana bahasa mesin tingkat rendah ini namanya adalah bahasa assembly atau bahasa mesin. Jadi instruksi-instruksi tersebut kemudian dikemas dalam suatu bentuk yang disebut executable object program dan disimpan dalam file binar. Jadi langkah-langkah untuk menerjemahkan baris-baris code pada program C kita menjadi file eksekusi yang dilakukan dalam 4 langkah. Jadi di sini ada 4 langkah, yaitu ada preprocessor, compiler, assembler, dan linker. Nah, itu baru namanya sistem kompilasi. Karena preprocessor ini adalah program .c kita. Compiler ini adalah program yang akan diubah ke bahasa assembler. Nanti akan ada prosesnya. Dimana namanya program .s. Nah, jadi linker ini adalah program .o, dimana ini ada bahasa objeknya. Kalau udah, baru akan diubah ke dalam executable program. Yang pertama di sini kita akan menginstalasi compiler. Sebelumnya teman-teman kan sudah menginstal namanya kode blocks. Jadi di sini abang akan mengskip saja untuk menginstal kode blocks. Namun apabila ada teman-teman yang belum menginstal kode blocks, bisa dicek di dalam website halaman website berikut. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal kode blocks yang dari yang versi 20.03 MinGW. .exe. Bisa melalui FOSHUB atau SourceForge. Sama aja, pilih salah satu. Jika teman-teman sudah menginstal kode blocks, seperti abang ini kan memang sudah ada kode blocks, kita membutuhkan yang namanya compiler. Nah, di mana compiler itu sendiri namanya MinGW. Nah, untuk mendownload MinGW ini sendiri, teman-teman harus mendownloadnya secara masing-masing. Di mana nama downloadnya itu di https://sourceforge.net project itu MinGW. Itu teman cari di sini. Nah, di sini teman bisa mendownload
MinGW atau minimalist GNU for Windows. Sini bisa dipencet aja download. Nah, sini akan muncul nanti cuma sebentar ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini. Jadi selanjutnya Abang akan menginstal namanya compiler dari MinGW. Teman-teman bisa mengklik downloader yang di-download tadi. Kalau sudah, teman-teman bisa mengklik install. Untuk direktorinya taruh di C, yaitu MinGW. Disamakan aja installation direktorinya. Itu klik continue. Nah, teman-teman bisa menunggu proses downloadnya. Nah, jika sudah selesai download MinGW-nya, teman-teman bisa mengklik continue. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik semua package yang ada, di mana kita akan mendownload semua package yang ada di sini. Ada MinGW Developer Kit dan lain-lain. Cara untuk mengklik package-nya, bisa teman klik ini, habis itu mark for installation. Nah, teman-teman klik semuanya, mark for installation, mark for installation, mark for installation, mark for installation, mark for installation. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengklik menu installation, habis itu teman-teman klik apply changes. Nah, kalau udah, teman-teman bisa ngeklik apply. Nah, di sini teman-teman akan menginstal package dari MinGW-nya. Sini bisa ditunggu aja proses download packagingnya. Instalasi tadi selesai, di sini dia akan melakukan pengecekan yang kita install tadi. Di sini kita bisa menunggunya juga hingga selesai. Nah, di sini sudah muncul all changes were applied successfully. Jadi di sini proses penginstalan dari compiler MinGW-nya sudah selesai. Teman-teman di sini bisa meng-close-kannya di sini. Close. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pathing atau peletakan MinGW ini ke dalam sistem komputer kita. Nah, untuk melakukan peletakan atau pathing MinGW ini ke dalam sistem kita bisa mengklik kanan di bagian start atau Windows ini, klik kanan, habis itu pilih sistem. Nah, setelah ini nanti akan muncul sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa mengklik di sini ada namanya Advanced System Setting. Di sini ada namanya Advanced System Setting, bisa diklik saja. Jika sudah, nah teman-teman di sini akan ditampilkan tampilan berikut. Bisa diklik di sini namanya Environment Variables. Nah, jika sudah, sini teman-teman masuk ke bagian sistem variabel, habis itu klik yang namanya path. Kalau sudah diklik path ini, teman-teman klik edit. Nah, sini ada namanya file-file yang abang taruh di dalam sistem kita. Untuk meletakkannya ke dalam sistem kita bisa klik new. Nah, sebelum kita klik new, kita kembali masuk ke folder MinGW-nya, di mana folder MinGW tadi ada di disk PC, Windows C, habis itu di MinGW. Habis itu kita bisa klik bin sini. Nah, di sini adalah file-file yang ingin kita letakkan ke dalam sistem komputer kita. Untuk melakukannya, teman-teman di sini bisa klik 2 kali di sini, di bagian kosong klik 2 kali. Nah, akan muncul sebagai berikut. Teman-teman bisa copy saja ini.
Ctrl C. Teman-teman kembali ke tadi, new. Itu teman-teman pastekan di sini, Ctrl V. Nah, habis itu oke. Jadi di padding tadi ini min.gw tadi sudah terletak di dalam sistem kita. Udah oke. Nah, kita klik saja oke. Itu oke. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk penginstalan min.gw-nya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam proses kompilasi. Di mana proses kompilasi ini terdapat perintah GCC, yaitu perintah GNU Compiler Collection. Perintah GCC ini merupakan perintah yang ada di dalam min.gw yang telah kita install sebelumnya. Yang pertama ada perintah untuk melakukan preprocessing, di mana menggunakan opsi strip E, yaitu sintaksnya yaitu GCC strip E, habis itu nama file yang ingin dikompilasi, misalkan p1.c. Yang kedua ada untuk membuat atau untuk melihat kode assembly yang dihasilkan oleh compiler C-nya. Kita bisa menggunakan opsi strip S besar, menggunakan komen sebagai berikut, yaitu GCC strip O besar 2, strip S besar, habis itu nama file yang ingin dikompilasi. Nah, nanti di sini akan menghasilkan namanya file assembly, yaitu dengan ekstensi .s. Jadi nanti hasilnya p1.s. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file kode objek dengan cara yaitu GCC strip O besar 2 strip C p1.c. Dimana di sini kita akan membuat file objek. Nanti fungsinya ini akan menampilkan format biner dari hasil kompilasi tadi. Nah, kita ini untuk membuka file objek ini kita akan menggunakan hex editor. Langsung saja masuk ke kegiatan praktikum. Yang pertama-tama teman-teman bisa masuk ke folder bisa buat folder baru di dokumen dengan nama praktikum.org. Jadi di sini Abang telah membuat direktori baru namanya praktikum.org. Jika teman-teman sudah membuat direktori baru, teman-teman bisa langsung membuat kode berikut di text editor, yaitu di kode blocks. Ini merupakan kode di pertemuan minggu lalu yang telah Abang ajarkan kepada teman-teman semua, yaitu menghitung luas dan keliling lingkaran. Di sini teman-teman bisa membuat file baru dengan namanya yaitu kompilasi.c di dalam file praktikum_org ini. Jika udah, teman-teman bisa mengikuti codingannya sebagai berikut. Nah, jika teman-teman sudah membuat codingannya, teman-teman bisa langsung saja ke dalam kegiatan kompilasi. Untuk kegiatan kompilasinya ini sendiri, teman-teman bisa membuka namanya cmd atau command prompt. Nah, namun di sini kan kita masih belum masuk ke dalam direktori praktikum.org. Nah, untuk masuk ke dalam direktori praktikum.org ini, teman-teman bisa mengklik di sini di dokumen, habis itu praktikum.org direktori tadi. Teman-teman bisa meng-double klik di bagian ini, double klik saja, nanti akan muncul tampilan location dari direktori praktikum.org. Teman-teman bisa Ctrl C aja untuk mengkopinya, lalu teman-teman di sini bisa menggunakan perintah cd atau change directory, itu dipaste. Nah, di cmd ini kita telah masuk ke direktori namanya praktikum.org yang terdapat di dalam dokumen. Nah, untuk melakukan kegiatan kompilasi, teman-teman bisa menggunakan perintah yang namanya gcc strip e besar, yaitu nama filenya. Di sini langsung saja Abang buat gcc strip e, itu namanya kompilasi.c. Nah, sini akan melakukan kompilasi. Dan sini akan di sini muncul ya gcc strip e kompilasi.c. Nah, fungsinya ini, jadi sini dia akan membuat mengebuild dari codingan kita. Jadi kan sebelumnya di praktikum sebelumnya kita ngebuildnya langsung di kode blocks-nya. Namun sekarang kita akan ngebuild
codingan kita ini secara manual menggunakan command prompt. Nah, kalau setelah di-build, nah baru kita di sini mana dia? Nah, di sini kita bisa masuk, kan jadi kompilasi DOS ini setelah terbuild. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke namanya itu melakukan compile ini untuk menghasilkan kode assembly atau bahasa mesin dengan cara gcc strip 02 strip s habis itu kompilasi.c, mana kompilasi.c ini adalah nama filenya. Langsung saja gcc strip 0 O besar O bukan 0 tapi O besar 2 strip S besar habis itu kompilasi.c. Nah, ini kan di file sebelumnya masih baru ada namanya file bahasa C-nya, belum ada namanya file bahasa mesinnya. Untuk membuat bahasa mesinnya, file bahasa mesinnya agar bisa dimengerti oleh komputer kita menggunakan sintaks ini. Kita enterkan saja. Nah, di sini akan dibuat namanya tuh muncul nama filenya kompilasi.s. Nah, ini adalah bahasa mesin yang telah dikompilasi dari bahasa kita, itu bahasa C tadi. Jadi kompilasi.s ini merupakan hasil dari kompilasi codingan yang kita buat ini dalam bentuk bahasa mesin. Bisa kita cek di sini, kita open saja kompilasi.s. Nah, ini merupakan bahasa mesin, di mana bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer kita. Dan bahasa C ini merupakan bahasa yang dapat kita mengerti. Jadi di sini kita telah berhasil melakukan mengkompilasi bahasa yang kita mengerti menjadi bahasa mesin. Ini merupakan bahasa mesin. Sini kita tidak mengerti apa maksudnya di sini. Nah, selanjutnya setelah membuat bahasa mesinnya, kita langsung membuat namanya file object. File object ini merupakan kode biner. Jadi, setelah membuat bahasa mesin ini, di sini akan disimpan dalam bentuk kode biner. Untuk membuat kode binernya itu kita bisa mengklik gcc strip 02 strip c. Langsung saja gcc strip O besar 2 strip c kecil. Habis itu nama file yang ingin dikompilasi. Kompilasi.c. Nah, di sini kan baru dua saja, itu bahasa C sama bahasa mesin, itu bahasa assembly, itu .s. Di sini kita akan membuat file objeknya. Nah, di sini akan muncul namanya kompilasi.o. Kompilasi.o ini merupakan hasil dari perubahan dari bahasa mesin ke kode biner. Kode biner itu biasanya berisi 1 atau 0. Untuk membuka kode biner ini, kita bisa menggunakan namanya hex editor. Jadi bukan open biasa, di sini kita menggunakan open with hex editor. Nah, kalau sudah kita pencet kompilasi.o. Nah, ini merupakan bahasa biner. Merupakan hasil kompilasi dari bahasa mesin ke bahasa biner. Nah, sini kan telah muncul di bahasa biner. Nah, jika sudah, kita akan menghasilkan program eksekusinya atau program.exe-nya. Untuk membuat program.exe dari codingan kita ini, caranya yaitu gcc strip 02 strip 0 kecil, habis itu proc. Proc ini adalah nama exe-nya, misalkan Bang buat nama exe itu proc kompilasi.c. Jadi seperti ini, gcc strip O2 O besar 2 strip O kecil. Habis itu nama programnya misalnya itu kompilasi C. Nah, di sini akan muncul .exe-nya. Nah, jika program executable yang sudah muncul, nanti kita telah berhasil melakukan kompilasi secara manual menggunakan compiler MinGW tadi. Nah, ini dimana kita telah berhasil mengkompilasi bahasa C ini, bahasa yang dimengerti oleh manusia, ke dalam bahasa mesin, yaitu kompilasi.s.
dan disimpan ke dalam file binar. Ini. Dan kita setelah berhasil juga membuat executable filenya. Nah, jika sudah, berarti praktikum untuk kali ini kita telah selesai. Jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini, kita membuat kompilasi secara langsung, secara manual di dalam proses CMD. Dimana kalau minggu lalu kan kemarin kita langsung di dalam kode blocks-nya. Kalau langsung dalam kode blocks-nya itu dia nanti misalkan kan pada minggu lalu itu abang ada namanya membuat ini. Kalau kita langsung membuat di dalam kode blocks-nya, maka dia akan mengkompilasinya secara otomatis dalam kode blocks, tidak secara manual. Mana kalau kita langsung build and run kemarin ini kan, langsung muncul executable file-nya. Namun untuk praktikum kali ini, kita mencoba mengkompilasi secara manual, di mana kita bisa membuat file binernya, file bahasa mesinnya, dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dari abang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.